Halo guys, welcome back to my YouTube channel guys. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menceritakan sebuah kasus atau sebuah kisah tragis. Kisah tragis ini datang dari seorang wanita yang bernama Kenny Ong. Kenny Ong ini adalah seorang perempuan yang berkebangsaan Malaysia. Dia lahir di Malaysia ya. Kasus pembunuhan atau pemerkosaan Kenny Ong ini sangat heboh ya, sangat menggegerkan masyarakat Malaysia. Salah satu kasus pembunuhan yang paling kejam dalam sejarah Malaysia. Bagaimana kronologis ceritanya, kita simak video ini sampai selesai ya guys. Tapi sebelum kita nonton video ini, jika kalian suka, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya guys. Thank you guys. Kenny Ong merupakan warga negara Malaysia. Dia lahir di Ipoh, Perak pada tanggal 18 Juli 1974. Ibunya bernama Pirly Wisnawatan dan ayahnya bernama Ong Bijeng. Dia mempunyai saudari perempuan ya, bernama Elsie Ong. Kehidupan keluarga mereka dibilang sangat berkecukupan ya, seperti keluarga normal lainnya. Mereka hidup harmonis dan bahagia. Pada tahun 1995, Kenny Ong meninggalkan Malaysia untuk menempuh pendidikan di San Diego, California, di Amerika Serikat. Setelah lulus, Kenny Ong ini diterima bekerja sebagai analisis dalam bidang IT di Amerika Serikat. Di sanalah Kenny Ong ini bertemu dengan lelaki pujaannya yang bernama Brandon, dan mereka pun langsung memutuskan untuk menikah. Waktu berlanjut lagi sampai pada tahun 2003, ayah dari Kenny Ong ini dikabarkan menderita penyakit kanker. Mendengar kabar ayahnya sakit, Kenny Ong memutuskan untuk kembali ke Malaysia menjenguk sang ayahnya. Karena Kenny Ong ini dikenal sebagai penyayang keluarganya ya, dia lebih mementingkan kebutuhan keluarganya dibanding hal lain. Kenny Ong akhirnya terbang ke Malaysia, akan tetapi pada waktu itu dia datang sendirian, tidak bersama dengan suaminya. Suaminya tetap di Amerika Serikat. Pada saat sampai di Malaysia, dia langsung cepat-cepat ke rumah sakit ya untuk menemui ayahnya yang terbaring sakit di sana. Sampai akhirnya ayahnya ini menjalani operasi ya, dan operasi pun berjalan dengan lancar. Dalam keadaan ayahnya sudah pulih dan kembali ke rumah dengan normal dan selamat ya. Si Kenny Ong ini berpikir bahwa dia harus pulang ke Amerika Serikat mengingat sang suami dan pekerjaannya di sana. Akan tetapi sebelum berangkat ke Amerika ya, dia mengadakan suatu pesta makan malam perpisahan bersama keluarga dan teman-temannya di sebuah restoran di Kuala Lumpur pada tanggal 13 Juni 2003. Malam itu Kenny dan ibunya datang bersamaan dengan satu mobil, yaitu mobil ibunya. Tapi pada waktu itu mereka datang terlambat ya. Begitu sampai ke lobi parkiran, mereka pun buru-buru untuk mencari tempat parkiran. Karena parkiran sudah penuh ya. Mereka pun mendapatkan satu tempat parkir yang kondisi lampunya tidak begitu terang, agak gelap begitu. Setelah itu mereka pun langsung masuk ke dalam mall ya, mencari restoran tersebut. Tapi sebelum masuk ke tempat restoran itu, si Ken ini ingat bahwa tiket parkiran mereka tertinggal di dalam mobil. Dia pun bilang kepada ibunya bahwa nanti setelah makan malam di restoran baru dia kembali ambil tiketnya tersebut. Mungkin karena sistem pembayaran di Malaysia beda ya sama di Indonesia. Karena sistem pembayaran di Malaysia menggunakan mesin otomatis ya, harus dibayar dulu baru bisa keluar dari parkiran guys. Kalau di Indonesia kan mungkin kita barengan sama mobil sekalian keluar kan bisa, tapi di Malaysia tidak bisa. Dan dia sama ibunya pun langsung menuju ke tempat restoran ya, karena sudah lama ditunggu sama teman-temannya Kenny. Mereka pun langsung bergabung untuk makan malam. Menurut pengakuan teman-temannya Kenny, malam itu dia sangat bahagia ya, karena sudah lama tidak berkumpul bersama temannya tersebut, dan sekalian merayakan ayahnya sudah sembuh dan bisa kembali normal ke rumah mereka.
Karena sudah lama tidak bertemu dan kumpul bersama teman-temannya itu, si Kenny ini memanfaatkan momen dengan sebaik mungkin ya. Tapi di satu sisi dia tidak tega melihat kondisi ibunya sudah sangat capek dan lelah. Akhirnya dia bilang atau menawarkan kepada ibunya bahwa dia akan nantar ibunya pulang ke rumahnya dulu, nanti dia balik berkumpul lagi bersama teman-temannya di restoran tersebut. Ibunya pun menyetujuinya dan mereka pun langsung keluar dari restoran tersebut menuju ke tempat parkiran mobil. Akan tetapi sebelum dia ke parkiran mobil, dia harus bayar dulu tiket parkiran karena sistem pembayaran Malaysia harus seperti itu ya guys. Karena tiket parkiran ketinggalan di dalam mobil, dia pun menuju ke parkiran mobil untuk mengambil tiket tersebut. Sementara ibu dan adik perempuannya menunggu di dekat loket pembayaran atau mesin pembayaran. Hampir kurang lebih 20 menit ibu dan adiknya itu menunggu ya, dan Kenny ini pun tidak kembali-kembali. Dan adiknya coba menghubungi dia lewat handphone, akan tetapi tidak ada jawaban dari Kenny. Dan ibunya juga mencoba menelpon, akan tetapi tidak ada respon sama sekali. Karena khawatir ibu dan adiknya tersebut mengecek ke lokasi parkiran mobil ya. Akan tetapi sesampai di sana, mobil Kenny sudah tidak ada dan mereka pun tidak menemukan keberadaan Kenny. Karena panik ya, mereka pun kembali ke restoran untuk untuk memberitahukan kepada teman-temannya tersebut tentang kehilangan Kenny. Teman-temannya mencoba menelpon, akan tetapi pada saat itu handphone si Kenny ini sudah tidak aktif lagi, sudah tidak bisa dihubungi lagi. Firasat tidak enak langsung muncul ya dari ibunya, adiknya, dan teman-temannya tersebut. Mereka pun coba mengecek CCTV di area parkiran mobil Kenny. Setelah petugas security datang untuk mengecek CCTV tersebut, dari rekaman CCTV tersebut terlihat mobil yang dipakai Kenny yang berwarna ungu mengebut menabrak pembatas lalu keluar dari parkiran tersebut. Samar-samar terlihat ternyata dalam mobil tersebut ada seorang cowok yang menyetir mobil Kenny, dan di sampingnya terlihat ada seorang cewek yang kemungkinan adalah Kenny. Keluarga Kenny terutama ibunya ini langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian ya. Mereka juga mengabarkan ke suaminya Kenny yang ada di Amerika Serikat. Mendengar hal tersebut, suaminya sangat histeris ya. Dia tidak yakin dan tidak percaya yang terjadi kepada Kenny tersebut. Sementara pihak keluarga dan teman-temannya Kenny tidak tinggal diam ya. Mereka juga berusaha mencari Kenny keliling Kuala Lumpur dengan harapan untuk bisa bertemu dengan Kenny. Akan tetapi sampai jam 4 pagi, mereka tidak menemukan petunjuk atau keberadaan Kenny. Karena sudah capek dan lelah, mereka pun kembali ke rumah masing-masing sekitar jam 5 pagi. 3 hari setelah kejadian hilangnya Kenny tersebut, masih belum ada kabarnya juga dari pihak kepolisian. Akhirnya orang tua Kenny berinisiatif untuk datang langsung ke media. Mereka melakukan konferensi pers ya. Di sana mereka bilang bahwa siapapun yang menculik atau menemukan anak mereka agar bisa mengembalikan dengan selamat, mereka akan memberikan sebuah imbalan kepada orang yang menemukan atau orang yang menculik anak tersebut. Pada saat itulah berita tentang Kenny Ong ini sudah mulai menyebar kemana-mana ya, dari berbagai media di Malaysia. Keesokan harinya, polisi menemukan sebuah mobil yang ditinggalkan begitu saja, dan di deskripsi mobil tersebut sesuai mobilnya Kenny, yaitu berwarna ungu Proton Tiara. Ban depan sebelah kanan sudah rusak dan ada noda darah di jok belakang mobil tersebut. Waktu berlanjut lagi sampai pada tanggal 17 Juni 2003, seorang kuli bangunan menemukan petunjuk yang sangat mengerikan tidak jauh dari lokasi mobil Kenny yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Di dalam sebuah lubang got, dia menemukan jasad manusia yang sudah terbakar dengan sangat parah. Jasad tersebut ditindih dengan ban mobil, dan di tengah ban mobil tersebut diisi dengan semen, dan kondisi jasad tersebut sudah sangat parah dan tangannya masih pun terikat.
Pihak kepolisian pun langsung datang ke sana dan melakukan penyelidikan. Ternyata mayat tersebut sudah tidak bisa dikenal lagi, guys. Akhirnya mereka pun membawanya ke rumah sakit untuk diotopsi. Berbagai media sangat heboh dengan penemuan mayat tersebut ya. Pada waktu itu ibunya Kenny sudah mulai curiga dan tahu kalau mayat tersebut adalah anaknya, yaitu Kenny, karena melihat rambut dari jasad tersebut. Akan tetapi dia tidak bilang ke siapa-siapa. Dia hanya berdoa dan pasrah saja kepada Tuhan. Selain diotopsi, pihak kepolisian juga mendatangkan pihak keluarga dan teman-temannya Kenny untuk memastikan bahwa benar atau tidak jasad tersebut adalah jasadnya Kenny. Pada waktu itu seorang temannya Kenny yang mengenal celana jeans yang ada di jasad tersebut ya, kalau celana itu adalah miliknya, karena pada malam itu si Kenny meminjam celana temannya tersebut. Sementara ayahnya Kenny juga bilang bahwa baju dan perhiasan yang ada di jasad tersebut merupakan milik Kenny anaknya. Mereka pun memberitahukan kepada ibu Kenny ya. Di sanalah momen-momen yang sangat menyedihkan ya guys. Kita bisa bayangkan kalau hal tersebut terjadi kepada keluarga kita atau kerabat dekat kita. Itu momen-momen yang sangat luar biasa sedihnya. Akan tetapi keluarganya Kenny ini masih belum yakin dan masih berharap ya agar tes DNA nanti membuktikan bahwa itu bukan mayatnya Kenny. Harapan itu sia-sia setelah tes DNA pun keluar bahwa jasad tersebut merupakan jasad Kenny Ong. Ahli forensik menemukan hal lain yang lebih mengejutkan ya. Terungkap bahwa Kenny Ong sudah diperkosa dan ada cairan sperma yang masih menempel di alat kemaluan Kenny. Polisi coba mengumpulkan bukti-bukti yang ada ya. Dan beberapa hari kemudian mereka mendapatkan sebuah titik terang dalam kasus tersebut yang bisa membantu dalam penyelidikan polisi, yaitu seorang polisi yang sedang menyamar bernama Kopral Ravichandran yang memberikan sebuah informasi tentang penculikan atau pembunuhan Kenny tersebut. Dia menceritakan bahwa pada malam Kenny diculik dan menghilang, polisi intel tersebut sedang bertugas di salah satu daerah yang tingkat kejahatan tinggi di Kuala Lumpur. Sambil berkeliling dengan sepeda motor dengan temannya, mereka melihat ada salah satu mobil berhenti dan menepi di pinggir jalan. Karena mereka curiga, intel tersebut menghampiri mobil itu. Intel pun menyuruh agar mobil tersebut membuka pintu mobilnya, akan tetapi pintu mobil tersebut dibuka hanya setengah saja. Polisi intel melihat di dalam mobil tersebut yang menyetir seorang pria Melayu dan di sampingnya ada seorang wanita. Pada waktu itu si pria tersebut menjelaskan bahwa mereka dua adalah pacaran dan sedang menyelesaikan masalah mereka di dalam mobil tersebut. Akan tetapi karena tidak yakin dengan penjelasan dengan pria tersebut ya, polisi intel tersebut meminta mereka agar memberikan kartu identitas. Akhirnya mereka pun memberikan KTP mereka ke polisi intel tersebut. Dalam KTP tersebut pria itu bernama Ahmad Najib bin Aris, sementara si wanita itu bernama Kenny Ong. Pada saat polisi intel sedang berbicara dengan pria tersebut ya, dia melihat kalau wanita di sampingnya sepertinya memberikan tanda atau isyarat meminta pertolongan. Akan tetapi ketika si pria itu melihat ke wanita tersebut, wanita itu pun diam dan tenang, seperti ada ancaman begitu guys. Polisi intel itu pun menyuruh wanita tersebut untuk turun dari mobil ya. Akan tetapi si pria itu langsung marah. Dia pun langsung mengegas mobilnya dan langsung kabur dari kepolisian intel tersebut. Sempat polisi menembak ban depan mobil ya. Akan tetapi mereka tidak berhasil. Ahmad Najib dan Kenny Ong itu pun hilang dan kabur begitu saja di malam itu. Tapi untungnya kartu identitas mereka kedua masing-masing dipegang oleh polisi intel tersebut. Mendengar informasi dari intel tersebut ya, pihak polisi pun melakukan pencarian besar-besaran untuk Ahmad Najib bin Aris dan kemungkinan adalah tersangka penculikan dan pembunuhan Kenny Ong tersebut. Setelah melakukan investigasi, ternyata alamat yang dicantumkan di KTP Ahmad Najib tersebut adalah alamat palsu guys. Jadi pas polisi mencari alamat
Sesuai KTP tersebut, mereka tidak menemukan Ahmad Najib di sana. Pihak polisi pun tidak kehilangan akal ya. Mereka pun mencari nama Ahmad Najib tersebut di dalam jaminan sosial nasional dan juga di data pernikahan mereka. Ternyata di sana terdaftar namanya Najib. Di sana terlihat bahwa Ahmad Najib ini sudah menikah dan bekerja sebagai tukang pembersih kabin pesawat. Polisi juga berhasil melacak tempat kerja istrinya yang bekerja di salah satu bank di Malaysia. Pada waktu itu pihak polisi pun tidak langsung mendatangkan istrinya Najib ya, akan tetapi mereka mengamati istrinya dari jauh. Selama beberapa hari mereka mengamati istrinya pulang kerja, berangkat kerja, dan melakukan aktivitas di rumahnya. Akan tetapi mereka juga tidak menemukan keberadaan Ahmad Najib di rumahnya tersebut. Sampai suatu pagi pihak polisi ini sedang mengamati, tiba-tiba mereka melihat Najib datang menggunakan taksi dan langsung masuk ke rumahnya. Pihak polisi pun langsung bergegas cepat ya untuk menangkap dia. Di sanalah Najib pun tidak melawan. Akhirnya pada tanggal 20 Juli dia pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi tentang meninggalnya Kenny Ong tersebut. Pada waktu ditangkapnya Ahmad Najib ini ya, media Malaysia sangat heboh. Najib ini dikenal sama kerabatnya, keluarganya, bahkan tetangganya. Dia adalah pria yang baik dan suka menolong, bahkan rajin ke masjid. Mereka tidak percaya dan yakin bahwa Najib membuat hal sekeji itu. Pada saat diinterogasi oleh pihak polisi ya, si Ahmad Najib ini bilang bahwa dia hanya ingin mau bicara dengan pimpinan tim investigasi saja, yaitu Bapak Abu Bakar Mustafa. Pada saat diinterogasi oleh Pak Abu Bakar tersebut ya, dia terlihat seperti tidak ada rasa bersalah dan tidak mau mengaku kalau dialah yang menculik dan membunuh Kenny Ong tersebut. Akan tetapi setelah pihak polisi memperlihat bukti-bukti sama dia ya, yaitu kartu identitas yang diberikan sama polisi intel, dan ada juga beberapa pakaiannya yang ditemukan pihak polisi di rumahnya. Dalam pakaian tersebut ada noda darah. Setelah itu barulah dia mengaku bahwa dia yang menculik dan membunuh Kenny Ong. Najib pada waktu itu dibela seorang pengacara yang merupakan tetangganya. Akan tetapi setelah kasus Najib itu sudah semakin berat ya, dia pun menyerahkan kasus Najib ke pengacara lain, yaitu bernama Hanif Chantri Abdullah. Pihak polisi mengadakan reka ulang tentang kasus penculikan sampai pembunuhan Kenny Ong tersebut, dan Najib pun menyetujuinya. Pada saat reka ulang pertama Najib menuju ke arah parkiran tempat Kenny Ong dan teman-temannya makan malam. Tiba-tiba dia melihat Kenny Ong itu sedang mencari sesuatu di mobilnya. Melihat kesempatan yang ada, Najib pun langsung menyamparinya dan langsung mendorong Kenny Ong ke dalam mobil. Dia pun menutup pintu dan dia pun langsung menyetir mobil secara ngebut. Dengan kecepatan tinggi dia pun menabrak pembatas parkiran dan mereka pun keluar dari parkiran. Najib mendodong pisau kepada Kenny Ong selama di perjalanan. Dia mengancam Kenny Ong bahwa kalau dia melawan si Najib akan membunuhnya. Najib membawa Kenny Ong itu berkeliling ke Kuala Lumpur sampai dia menemukan salah satu tempat industri yang sangat sepi ya. Di sana dia berhenti di pinggir jalan dan disitulah mereka ditemukan polisi intel yang sebelumnya saya ceritakan ya guys. Setelah dia berhasil kabur dari polisi intel tersebut ya, sampai dia berhenti di suatu tempat yang sepi yang jauh dari pemukiman warga. Di sanalah dia mulai melakukan aksinya. Dia mulai memperkosa Kenny Ong. Itu pun belum cukup untuk Najib, dia pun berkendara lagi dan berhenti lagi di suatu tempat yang sepi. Di sana dia memperkosa Kenny Ong untuk kedua kalinya. Setelah dia puas, Najib menusuk perut Kenny Ong itu dengan pisau sebanyak 2 tusukan. Setelah itu dia menyeret Kenny Ong itu keluar dari mobil dan membuangnya ke dalam got dengan tangan terikat dan mulut disumpal. Setelah melihat kondisi Kenny Ong itu sudah tak berdaya lagi ya,
Tiba-tiba mereka mendengar suara adzan subuh dari tua masjid. Pada saat itu Najib bilang sama Kenny bahwa kamu sekarang bisa berdoa kepada Tuhan sebelum kamu meninggal. Najib mengatur tangannya Kenny di dada ya, layaknya orang berdoa. Setelah itu selesai, Najib pun membuang Kenny Ong ke dalam got, guys. Setelah itu Najib pergi dari sana dan meninggalkan Kenny Ong sendirian. Tak berdaya di sana, Kenny akhirnya meninggal dunia karena kehabisan darah. Malam harinya si Najib ini merasa tidak puas ya. Dia kembali lagi ke lokasi Kenny Ong dia buang. Dan di sana dia membawa bensin. Dia pun langsung menuangkan bensin tersebut ke tubuh Kenny dan dia pun langsung membakar tubuh Kenny Ong tersebut, guys. Dengan melakukan itu, si Najib ini berharap bahwa untuk menghilangkan jejak kepolisian. Atas pengakuan dan perbuatan tersebut ya, Ahmad Najib dijatuhi hukuman mati pada bulan Februari 2005 setelah menjalani masa tahanan di penjara pada tanggal 24 September 2016 lalu ya. Hukuman gantung pada Ahmad Najib pun dilaksanakan. Dia pun dihukum mati, guys. Mungkin sekian dulu ya cerita tentang Kenny Ong tersebut. Jika ada kesalahan dalam tes tersebut bisa dituangkan di dalam kolom komentar, guys. Thank you, guys.